kita masuk ke part pertama ya. Nah, kita mulai saja terkait dengan apa itu konsep dasar ilmu ekonomi ya. Sebenarnya konsep dasar ilmu ekonomi itu terkait dengan perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat ya. Saat ini kan kegiatan ekonomi itu kompleks sekali ya. Jadi kegiatan ekonomi itu beragam permasalahan yang ada ya. Ada yang terjadi di lingkungan masyarakat, di lingkungan pemerintahan, institusi, dan juga di lingkungan macam-macam ya. Di antara lainnya yang jadi masalah itu terkait dengan kelangkaan ya, kelangkaan dan kenaikan harga. Nah, untuk mengatasi itu semua ya, maka manusia itu membutuhkan suatu ilmu. Nah, ilmu ini yang disebut dengan ilmu ekonomi. Oke. Maka bagaimanakah perkembangan ilmu ekonomi itu sebenarnya ya? Jadi pada hakikatnya tujuannya daripada ilmu ekonomi itu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup secara optimal ya. Jadi kalau misalnya ada terjadi kelangkaan, kenaikan harga, maka sebenarnya para masyarakat, habis itu para pemerintah dia dan para institusi lainnya itu berkolaborasi untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut ya. Contoh saja misalnya terkait dengan aktivitas berbelanja pada penjual sayur seperti itu ya. Nah, ntar penjual sayur keliling itu juga termasuk dalam kegiatan ekonomi ya. Penjual sayur keliling misalnya dia sedang kebingungan gitu bagaimana cara mencari pelanggannya, bagaimana jadi apalagi di masa pandemi seperti ini kan, para penjual sayur keliling tuh yang tadinya keliling habis itu disuruh lockdown, maka dia pasti bingung sekali tuh bagaimana cara cari solusinya. Nah, maka ada beberapa platform yang biasanya bergabung atau semacam komunitas ya, yang secara online lah seperti itu bisa menjembatani antara penjual pembeli ya, seperti itu. Jadi ada yang menjembatani. Nah, platform ini yang biasanya kita bisa disebut dengan e-commerce seperti itu ya, atau kita punya Tokopedia ya, kita punya yang seperti kalian ketahui Bukalapak, habis itu ada juga apalagi Shopee. Nah, seperti itu. Nah, jadi jembatan antara penjual pembeli. Nah, itu bisa di tengah-tengahnya ada semacam e-commerce seperti itu. Nah, jadi itu menjual misalnya penjual baju, penjual sayur keliling atau penjual lainnya. Jadi dia tinggal daftar di Shopee, daftar di Bukalapak, daftar di Tokopedia, dia taruh di situ. Nah, maka permasalahan ekonomi itu selesai ya. Permasalahan ekonomi itu selesai ya. Itu permasalahan ekonomi dari sisi kecil ya. Kalau dari sisi besar adalah kita terkait dengan misalnya sumber daya alam seperti itu, sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini maka ada kelangkaan, nah, maka ntar ada beberapa peran daripada pemerintah, dari masyarakat ya, juga dari institusi lainnya untuk berkolaborasi untuk menyelesaikan kelangkaan tersebut. Jadi sebelum masuk ke sana, sebelum materinya yang agak berat-berat ya, kita belajar dulu bagaimana terkait dengan pengertian ilmu ekonomi itu sendiri. Oke. Nah, jadi ilmu ekonomi itu dia merupakan cabang ilmu sosial ya. Dia mempelajari terkait dengan perilaku pengambilan keputusan ya, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup ya. Biasanya dia memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya apa? Sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya apapun itu ya. Nah, dengan ilmu ekonomi tersebut ya, manusia itu bisa melakukan pilihan-pilihan terhadap sumber daya alam yang terbatas ya. Sumber daya alam itu terbatas. Nah, jadi maka manusia itu wajib mengoptimalkan sumber daya tersebut agar memenuhi kebutuhannya seperti itu. Nah, lantas bagaimana pengertian ilmu ekonomi itu dari para pakar ekonomi ya? Nah, kita lihat kalau kita bisa saya berusaha menjabarkan satu persatu ya terkait dengan para pakar berbicara apa itu ilmu ekonomi ya. Misalnya Paul Samuelson ya, itu dia
berbicara bahwa ilmu ekonomi adalah studi terkait dengan perilaku orang ya di masyarakat dalam memilih dan menggunakan sumber daya alam atau sumber daya yang langka dan memiliki beberapa alternatif penggunaan dalam rangka memproduksi berbagai komoditas ya. Jadi artinya sumber daya yang langka itu dioptimalkan ya, dan sumber daya yang langka itu pasti memiliki beberapa alternatif dalam rangka memproduksi berbagai komoditas ya gitu. Jadi dalam suatu masyarakat sumber daya yang langka itu maka bisa dioptimalkan. Nah, jadi kalau misalnya sudah optimal ya, dan sekarang itu kan menganut paham go green seperti itu ya, maka misalnya yang tadinya bensin premium itu jadi langka, maka di sisi lain itu pengelolaan sumber daya alam tersebut ya itu bisa dipilih beberapa alternatif ya. Jadi alternatif secara go green ya, misalnya alternatifnya komoditas lainnya bisa diproduksi secara baik ya, maka orang-orang yang menyalurkan komoditas tersebut, si bensin tersebut ya, kita ambil contoh bensin itu ya, baik secara saat ini atau di masa depan ya, tetap produksinya itu go green, tetap produksinya itu ramah lingkungan. Nah, seperti itu ya. Jadi sehingga individu dan kelompok yang ada itu dalam suatu masyarakat ya, dia bisa mengkonsumsinya secara baik. Nah, jadi dari sisi industri itu bisa memproduksi secara ramah lingkungan, dan dari sisi konsumen itu juga merasa senang karena dia juga mengkonsumsi suatu barang yang ramah lingkungan. Nah, seperti itu ya. Itu menurut Paul A. Samuelson gitu. Dan untuk kedepannya itu juga pasti baik, karena kenapa? Karena diproduksi juga dengan ramah lingkungan dan juga dengan sumber daya yang optimal, sehingga kelangkaan itu bisa diselesaikan dan ada cadangan. Kalau kita ambil tadi bensin tadi itu ya, atau premium, ada cadangan untuk generasi ke depan ya. Itulah mengapa sumber daya alam itu terbatas gitu ya, karena kalau terus dieksplorasi tentu saja habis, maka harus diproduksi secara optimal atau dikelola secara optimal seperti itu ya. Habis itu ada case and fire ya. Ilmu ekonomi itu terkait dengan cara individu dan masyarakat itu mengambil pilihan untuk menggunakan sumber daya yang langka itu ya, yang sudah disediakan oleh alam ya dengan generasi sebelumnya. Jadi case and fire ini menyatakan bahwasannya sumber daya alam itu sudah ada. Nah, jadi tinggal individu dan masyarakat ya mengambil pilihan-pilihan untuk bagaimana cara menggunakan sumber daya yang langka tersebut ya, karena sudah disediakan oleh alam dan generasi sebelumnya. Jadi hampir sama sebenarnya pengertiannya dengan Paul A. Samuelson tadi itu ya. Ada lagi menurut Alfred Marshall ya. Alfred Marshall, ilmu ekonomi itu termasuk juga studi ya, atau ilmu yang mempelajari tentang mengenai kehidupan setiap hari aktivitas manusia. Nah, jadi berbelanja, aktivitas ekonomi misalnya berbelanja, konsumsi, habis itu produksi ya, atau distribusi, semuanya itu aktivitas ekonomi yang berjalan ya. Itu menurut Alfred Marshall adalah pengertian dari ilmu ekonomi ya. Jadi Alfred Marshall tidak bilang sumber daya alam terbatas, habis itu terus ada beberapa pilihan alternatif dan sebagainya. Alfred Marshall hanya mengatakan bahwa ilmu ekonomi itu mempelajari terkait dengan aktivitas kehidupan sehari-hari manusia yang berkaitan dengan ekonomi ya, seperti itu ya. Kalau kalian ke pasar itu kan ada semua aktivitas ekonomi. Dan tiap hari pasti kita melakukan aktivitas ekonomi ya, belanja, konsumsi ya, terus produksi untuk suatu perusahaan dan lain-lain ya.
Ada juga dari pakar ekonomi yang terkenal, yaitu J.M. Keynes, John Maynard Keynes. Nah, ya, jadi John Maynard Keynes ini mengatakan bahwasannya ilmu ekonomi itu terkait dengan teknik berpikir, ya, yang memiliki kegunaan untuk mempertimbangkan sejumlah biaya serta bagian dari keuntungannya. Ya, jadi ketika kita itu mau mengerjakan sesuatu, nah, kita pasti berpikir, wah ini untung atau enggak untuk kita. Ya, jadi misalnya kita mau memproduksi sesuatu gitu, ya, memproduksi sesuatu apapun, nah, kita pasti akan berpikir, ini kalau saya produksi ntar biayanya seperti apa ya. Nah, terus ntar kalau biayanya sudah begini, ntar keuntungannya bagaimana. Nah, seperti itu. Bahasa mudahnya, misalnya kalian memproduksi produksi premium ya. Nah, itu kan, atau kalian punya SPBU seperti itu ya, para teman-teman punya SPBU, pasti ntar para teman-teman berpikir, saya harus cari lokasi yang baik ya, saya harus mencari bagaimana ntar tempat penampungan kilangnya ya, baru ntar harus daftar lagi ke Badan Meteorologi ya, untuk habis itu juga untuk harus mendaftar ke Pertamina ya. Badan Meteorologi ini fungsinya untuk melihat bagaimana timbangannya sesuai dengan timbangan yang dilempar ke masyarakat ya, timbangan premium, pertalite, semuanya ya, terkait dengan bahan-bahan bakar gitu, BBM dan BBK, bahan bakar BBM dan BBK itu untuk di masyarakat. Jadi Badan Meteorologi itu mengecek semuanya, ukuran-ukurannya dipastikan sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan timbangannya, seperti itu ya. Makanya itu ada namanya logo Pertamina PAS seperti itu ya. PAS itu artinya ya sesuai dengan sesuai dengan ukurannya seperti itu. Jadi misalnya 1 liter itu 7.000 ya, 1 liter itu 7.000 gitu. Atau juga ntar bisa juga 1 liter itu bisa juga 7.500, bisa nggak? Bisa sebenarnya. Jadi tergantung Pertaminanya itu punya siapa, punya state ownership, punya pemerintah, atau punya swasta, private ownership, atau dia kerjasama antara Pertamina dengan swasta, seperti itu, antara negara dan swasta bekerja sama. Atau juga ada kepemilikan individu juga ada sebenarnya gitu ya, kepemilikan swasta, seperti bisa dilihat dari kode Pertamina ya. Nah, jadi John Maynard Keynes tadi itu dia melihat rincian biaya dan juga bagian-bagian dari keuntungan ketika kita itu ingin memproduksi sesuatu, sebenarnya seperti itu ya. Jadi lebih kepada teknik berpikir John Maynard Keynes gitu ya. Jika buat kilang minyak, berapa biaya yang harus dikeluarkan, biaya yang harus kita produksi, biaya produksinya berapa, opportunity cost-nya berapa, biaya keuntungan biaya kesempatannya berapa, nah, dan juga berapa keuntungan saat kita memproduksi premium pertalite tersebut ya, begitu ya. Jadi pada kesimpulannya adalah terkait dengan apa itu pengertian ilmu ekonomi ya, bahwasannya ilmu ekonomi itu adalah terkait dengan ilmu yang mempelajari perilaku manusia ya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya ya, entah itu konsumsi, distribusi, produksi ya, pokoknya intinya untuk memenuhi kebutuhan seperti itu ya, entah itu kebutuhan perusahaan, kebutuhan produsen, kebutuhan konsumen ya, atau kebutuhan-kebutuhan lainnya ya, entah primer, tersier, sekunder, semuanya seperti itu ya. Oke, itu saja untuk part ini terkait dengan apa itu, kenapa latar belakang ya, kenapa ada ilmu ekonomi ya, tadi itu ya. Dan juga apa sih pengertian ilmu ekonomi menurut para pakar sudah saya jelaskan di awal. Maka tetap teman-teman bisa mempelajari. Sekiranya ada video yang kurang mungkin kurang paham seperti itu ya, tetap bisa diulang saja
seperti itu, didengarkan secara pelan-pelan. Oke teman-teman, sekian dari saya. Kita akan kembali lagi belajar ekonomi selanjutnya ya, terkait dengan kapan itu lahirnya ilmu ekonomi ya, akan ada di part kedua. Station on me, dan jangan lupa like, subscribe, komen channel Ekonom Santai ya. Belajar ekonomi secara santai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.